Good morning, everyone. How are you today? I hope you are doing great, even though we are discussing through online. But I believe that you will learn a lot of things through discussion. Well, let me introduce myself. My name is Ervina Sian Simatupang. I am as English lecturer at Udayatama University. Today, I'm going to talk about get to know more about journal. Okay, I'll discuss about what is journal, what are the differences between journal and thesis or skripsi. And then what are the benefits of journal? Okay, what are the benefits of journal? Then how to write journal, and then the last one, how to publish the journal indexed by international journal. Well, before we start explain what is journal, okay, I'm going to show you the rules of the government atau peraturan pemerintah ya, surat edaran. Okay. Nah, ini. Oke. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lulusan program sarjana dan program sarjana terapan menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori akhir tugas mahasiswa Kemendikbud, kecuali apabila dipublikasikan di jurnal. Artinya bahwa tugas akhir tidak hanya berupa jurnal, tetapi juga maksud saya bahwa tugas akhir tidak hanya berupa skripsi, tapi juga jurnal. Dan surat edaran dari Rektor Universitas Udayatama juga menyampaikan bahwa tugas akhir tidak hanya skripsi, tapi jurnal. Nah, ketika kita mendapatkan LOA, kita sudah mengirimkan jurnal, mendapatkan LOA, kita sudah dinyatakan lulus. Sementara ketika jurnal kita sudah publish, berarti kita bisa mengambil ijazah kita. Wow, this is really interesting, indah ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal. Apa sih jurnal itu? Oke, pasti bertanya-tanya, apakah jurnal itu lebih sulit? Gitu? Apakah jurnal itu sulit sekali? Oke, kita akan menganalisisnya. Oke, journal, is a scholarly publication containing articles written by researcher, professor, and other experts. Journal focus on a specific discipline or field of study. Artinya guys, bahwa jurnal merupakan tulisan khusus yang memuat artikel suatu bidang ilmu tertentu. Jurnal juga merupakan tulisan yang dikeluarkan oleh seseorang atau berkelompok ya, yang kompeten di bidangnya dan diterbitkan oleh suatu institusi atau lembaga. Artinya bahwa jurnal adalah karya ilmiah. Kalau karya ilmiah, pastinya penulisannya juga harus menggunakan bahasa formal. Jadi ingat ya, jurnal adalah tulisan karya ilmiah. Oke. Berikutnya adalah apa bedanya jurnal dan skripsi. Kalau mahasiswa bilang, ketika saya bertanya ke mahasiswa, apa bedanya jurnal sama skripsi? Mahasiswa saya akan menjawab bahwa jurnal lebih tipis dari skripsi. Ya, saya sangat setuju bahwa memang jurnal itu sangat tipis, ya, lebih tipis dibandingkan skripsi. Karena di dalamnya banyak unsur-unsur gitu ya, ada beberapa chapter di dalamnya dan analisisnya juga lebih banyak di skripsi. Oke, saya akan bacakan. Journal are the results of research that are only taken in important part. Jadi jurnal itu kita hanya mengambil, jurnal itu adalah hasilnya, hasil dari penelitian. Jurnal adalah hasil dari penelitian yang kita masukkan dalam jurnal, poin-poin pentingnya saja, tidak keseluruhan ditulis. So, only the important parts saja. Dan jurnal bisa ditulis oleh lebih dari satu orang, bisa ditulis oleh satu orang atau beberapa mahasiswa, bisa ya. Dan sementara kalau skripsi itu hanya ditulis oleh satu orang, tidak bisa beberapa mahasiswa. Oke, berikutnya kalau menulis skripsi itu dibagi beberapa chapters. Chapter 1 itu beberapa sub, bagian di dalam bab 1. Bab 2-nya juga banyak ya, literatur reviewnya ya, atau daftar kajian pustaka ya, kajian pustaka. Itu beberapa halaman, bisa 30 halaman. Maksud saya bisa sampai 30 atau 20 halaman. Sementara kalau di jurnal itu hanya berapa halaman saja. Literatur misalkan 3 halaman itu sudah bagus ya. Sudah oke.
data, kalau kita nulis skripsi itu minimal 30, bukan maksimal ya, bisa nggak 31, 32? Boleh. Ya, tapi kalau 30 sudah menjawab pertanyaan kita ya, why not? Gitu. Nah, sementara kalau jurnal itu halamannya saja beda, oke? Kalau skripsi itu minimal itu 50 halaman, bukan maksimal ya, tapi minimal 50 halaman. Sementara kalau jurnal itu minimal itu boleh 5 halaman, 8 halaman, oke? Dan datanya berbeda. Data kalau kita di bahasa itu minimal 30 halaman tadi. Sementara di jurnal itu bisa 5 data saja. So, can you imagine, right? Ketika kita menganalisis 30 data, kita butuh beberapa hari gitu. Beberapa hari untuk menganalisisnya. Kita flashback ya, chapter 2. Karena harus banyak teori kan ya. Kita harus mencari teori dan memparaphrasingnya. Okay? Teori-teori tadi. Berarti waktunya juga agak lama mengerjakan skripsi seperti itu. So, saya sekalian ya, what are the benefits of journal? Kalau menurut saya ya, manfaatnya sangat banyak. Okay. Salah satunya, ketika saya menulis skripsi, beberapa tahun yang lalu, saya tidak menemukan skripsi saya. Karena sudah beberapa tahun lalu. Dan saya waktu itu memberikannya ke perpustakaan. Kecuali kalau saya sekarang ke perpustakaan, mungkin masih bisa saya temukan. Mungkin ya. Karena kan tumpukan skripsi itu beberapa berikutnya gitu, mengumpulkan skripsi ya kan. Pasti udah tumpukannya udah banyak sekali seperti itu. Dan agak sulit. Oke. Nah, sementara kalau jurnal, kita buktikan dulu yuk. Ketika kita menulis jurnal, itu kita misalkan ya, tulis nama saya, oke, atau kita nulis di sini. Oke, kita nulis Ervina, nama saya saja ya. Ervina Simatupang, ini sudah ada. Oke. Alright. Oke, ini Google Scholar-nya. Kita coba ketika kita menulis. Oke. Oh ya, di sini semuanya ada ya. Jadi orang lain bisa membaca. Okay. Kita buktikan satu saja dulu. Okay. Ini adalah jurnalnya ya. Kita bisa copy ini. Okay. Penerbitnya adalah Universal Journal of Education Research. Nah, kita kopikan judulnya saja. Apakah betul kita bisa menemukan soft copy-nya? Oke, let's see ya. Oh yes, we find it. Okay, here you go. Wait. Nah, ini. Okay, the impact of using ORI application. Nah, ini penulisnya ada ya. Dan kita bisa download. Oke, bisa download full text-nya di sini. Tapi nanti boleh dicoba. Ini kita bisa download full text-nya. Berarti manfaatnya sangat banyak sekali. Ketika kita menulis jurnal, maka akan banyak yang akan membacanya, baik itu saudara ya, baik itu saudara kita, anak-anak kita gitu ya, tetangga, orang lain, itu sangat bermanfaat, menjadi referensi buat orang yang akan menganalisisnya, akan mengkaji teori topik yang kita bahas seperti itu. Oke, jadi sangat menarik ya. Nah, berikutnya adalah manfaatnya ketika kalian mau S2 di luar negeri atau di dalam negeri. Ketika kalian sudah punya pengalaman menulis jurnal, itu indah banget. Kalian itu punya background ya, punya pengalaman. Berarti ketika S2 nanti, kalian sudah punya pengalaman itu bisa lebih cepat gitu. Dan punya, wah ketika ngobrol juga dengan pembimbing, saya sudah pernah menulis jurnal, wah itu indah sekali. Kalian punya nilai plusnya dibandingkan menulis dengan skripsi tadi. Oke, jelas ya? Oke, bahkan ketika kalian nanti jadi dosen atau ya, kalian bisa itu untuk japung, itu bisa digunakan seperti itu. Ya itu memang agak masih lama gitu, tapi saya pastikan sampaikan itu ya. Well, next, okay, tips how to write journal or scientific text. Apa sih tipsnya menulis jurnal? Oke, tips menulis jurnal adalah pertama, determine topics that are appropriate to your abilities. Oke, artinya adalah pastikan dulu nih, topik apa yang kalian pahami, yang kalian minati. Harus topik yang kalian minati. Misalkan, pragmatics, oke? Ini
yang umum dulu, topik, topiknya adalah pragmatics, saya mau membahas tentang cara berbicara orang, film, apakah dia direct to the point atau ada nggak sih menggunakan dia intro dulu, basa-basi dulu gitu. Dilihat dari segi pragmatik, sociolinguistics, sinteks, semantics, applied linguistic, boleh ya. Itu adalah topik. Apa yang menarik buat kalian topiknya? Misalkan kalau saya senang dengan sociolinguistic misalkan ya. Dalam sociolinguistic itu kan banyak subtopiknya ya ketika kita menemukan buku. Ketika kita membaca buku. Sekarang pastikan dulu nih topik apa. Yang kedua adalah divine subtopics. Yang kedua adalah temukan topik lebih spesifik, topik apa yang akan kalian bahas. Topiknya seperti sociolinguistik. Sociolinguistik itu kita membaca buku. Caranya adalah ketika kita membaca buku, guys, kita pastikan kita membaca daftar isi. Nah, di daftar isi itu ada topik-topik. Di daftar isi ada topik-topik. Nah, seperti ini. Saya buktikan. Di daftar isi ada topik-topik kan? Ada the brochure, ada tentang language and gender. Jadi pastikan bahwa kalian baca buku, temukan subtopiknya. Ketika menemukan subtopik, akan mudah buat kalian lebih spesifik. Kemudian ketiga adalah start looking for references. Temukan, mulai deh mencari buku references atau mau datangnya dari jurnal, mau dari film. Kalau misalkan kita sociolinguistic, language and gender, gini cara menulisnya, judul, judul harus menarik. Language, language and gender pada film apa? Deadpool misalkan. Kajian apa yang kalian lihat kan topiknya udah sociolinguistik, kajian sociolinguistik. Atau bisa nggak yang lain? Boleh, misalkan penutur, atau speech act pada film, Endgame. Kajian pragmatis. Kan udah ada ya, start looking for references, Keempat adalah look at the language. Kayak bahasanya seperti apa, jurnal, penyampaiannya seperti apa, pastinya formal, tidak hanya berbicara tentang grammar saja di sini, tetapi juga sudah berupa bagaimana how to deliver, the analysis, the idea, how to deliver, bagaimana ide-ide kita itu disampaikan dalam tulisan, seperti itu. Akan saya bahas berikutnya ya. Kalau melihat grammar nanti ada Grammarly, nanti akan saya kupas. Kelima adalah belajar tentang tekniknya. Teknik menulis adalah template-nya jurnal. Nanti kita lihat misalkan IJL. Kita mencoba IJL. Kita coba ya ke IJL. Kita coba IJL. IJL Udiatama. IJL Udiatama. Kita menemukan, kita harus tahu ya format penulisan itu seperti apa, jangan sampai salah. IJL nih ada di sini. Kita lihat about. Pasti di sini ada. Guidelines for authors. Kita langsung ke bawah. Guideline-nya adalah manuskripsi. Manuscript preparation guideline, ada paper title, author. Abstract. Introduction, method. Nah, result and discussion, conclusion, references ada ya. Nanti saya akan kupas tuntas lebih lanjut lagi. Yang terakhir adalah menggunakan, jangan lupa ketika kita mau publish di jurnal, kita harus ngecek dulu nih, cek plagiarismnya apa. Ini boleh dilihat ya. Ini Grammarly, atau plagiarism. Kita harus ngecek dulu. Jangan sampai kita mengirim jurnal kita, oh ini sudah jadi, kita percaya diri langsung kirim. No. Please don't do that. Kita harus ngecek dulu plagiarismnya. Maksimal itu katanya 30, tapi kalau saya identik dengan 20%. Kalau dia udah kita cek plagiarismnya 30%, wah itu luar biasa. Kita coba cek grammar, cek. Plagiarism. Nah, ini sudah ada ya. Kita tinggal nanti kopikan. Nah, ini ada ya, kita tinggal kopikan. Ada online seperti itu, guys. Ya.